saya Wahida, calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri 010 Muara Komam dari Kabupaten Pasir. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Salehah. Beliau adalah guru wali kelas 5. Assalamualaikum Bu Salehah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabar Ibu pada hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum saya nanti akan melaksanakan supervisi kelas yang akan dilaksanakan pada kelas Ibu. Adapun tujuan observasi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, Ibu, di sini berdasarkan rencana pembelajaran yang sudah saya buat, ada 3. Yang pertama itu peserta didik dapat menguraikan secara urut peristiwa siklus air tanah berdasarkan teks non-fiksi siklus air dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menceritakan secara lisan peristiwa siklus air tanah dari gambar diorama yang dibuat dengan memperhatikan latar cerita dengan sesuai dan tertib. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menguraikan dampak proses siklus air tanah dengan tepat. Baik Ibu, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan cara pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin diobservasi? Di sini terkait dengan area pengembangannya ada 2. Yang pertama itu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, di sini siswa menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Untuk keterampilan, siswa membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas? Baik itu dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode pembelajaran. Untuk strategi pembelajarannya, di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa. Untuk modelnya saya menggunakan program based learning. Untuk metodenya biasanya dengan diskusi, kelompok, tanya jawab, ceramah, dan penugasan. Iya. Jadi rencana pembelajaran yang diterapkan adalah yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan model PBL, kemudian metodenya yaitu diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah Ibu, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk medianya mungkin dengan gambar peristiwa kekeringan, kemudian diorama siklus air, dan LKPD atau Kira-kira kapan nih Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari, tanggal? Hari Rabu tanggal 11 Januari 2024. Ya, baiklah, nanti di hari Rabu yaitu 11 Januari 2024 saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat serta mencatat kejadian-kejadian atau hal-hal yang terjadi pada saat proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas. Nah, nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran dalam kelas, kita akan melaksanakan percakapan lagi yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Baiklah, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Saya mendapatkan bayangan bagaimana mengelola pembelajaran yang aktif. Kemudian saya bisa mempersiapkan terlebih dahulu media apa yang akan saya gunakan nanti. Iya, baik Bu. Terima kasih atas waktunya dan telah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini.
Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa tadi? Sudah. Belum kan sudah belum? Belum, jadi bikin doa satu materi. Baca doa yang Anda saja yang salah. Merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Perhatikan. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, ini tadi ada siklus air. Siklus selanjutnya ini yaitu siklus air tanah. Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Kembali lagi belajar bersama Miss Rahmi di sini. Kalian sudah siap? Yuk kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air tanah. Di pertemuan sebelumnya, Miss Rahmi telah menjelaskan siklus air. Apakah kalian masih ingat tentang siklus air? Air mengalami siklus menguap ke atmosfer, kemudian turun lagi ke tanah. Air yang turun atau hujan ada yang jatuh ke daerah resapan air seperti sungai, danau, laut, dan lain-lain. Selain itu, air hujan juga akan diserap tanah melalui celah atau pori-pori tanah. Kemudian dia meresap masuk ke dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Ini akan menjadi cadangan air yang diperlukan untuk makhluk hidup. Air akan lebih mudah meresap ke tanah jika terdapat banyak tumbuhan.
Terima kasih yang udah support Rahim Kawa YouTube channel. Jangan lupa like dan subscribe. Adanya air dan asap di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Namun saat ini hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Ini menyebabkan terganggunya siklus air tanah. Selain itu, pembakaran hutan juga mengakibatkan kurangnya daerah resapan air. Biasanya hutan dibakar untuk membuka lahan, menanam suatu tumbuhan, tapi dengan cara menghilangkan pohonnya. Ini sangat berbahaya sekali karena kurangnya daerah resapan air akan menyebabkan banjir. Apakah kalian pernah terkena bencana banjir seperti ini? Ini disebabkan kurangnya resapan air. Kemudian pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Karena kurangnya daerah resapan air, berkurang juga cadangan air yang ada di dalam tanah. Selain itu, cadangan air tanah juga terganggu meresapnya air hujan ke dalam tanah. Hal ini tentu akan mengganggu siklus air tanah. Akibatnya menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalanan. Jika resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Nanti sungai-sungai dan danau menjadi kering seperti ini. Apabila tidak ada daerah resapan air dan cadangan air yang di dalam tanah, maka menurunnya proses penguapan yang menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu akan merugikan kita karena mengurangi terjadinya hujan. Oleh karena itu, marilah kita menjaga kelestarian air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah resapan air juga selalu tersedia. Yuk, kita kelompok bisa mempresentasikan hasilnya ya. Di sini ada 16 orang, berarti tiga kelompok ya. 15 orang, 15 orang berarti 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Sini ada 3 baris berarti 2. Di sini sisa 1 orang masih ya. Dua kelompok menempel di aromanya, yang satu kelompok akan menulis bagaimana siklus air tadi. Coba bagi dulu. Kalau kalian di skip video kan. 1, 2, 3, 4, 5. Dia sudah. Mempresentasikan hasil
menjaga kelestarian air tadi apa? Menanam pohon. Apa lagi? Menghemat air. Menghemat air. Kemudian membersihkan lingkungan. Dan hewan yang dilindungi. Membersihkan apa? Lingkungan. Dan hal-hal yang kecil dulu kita bersihkan lingkungan sekolah kita. Ada pertanyaan ya untuk kalian yang belajar? Mungkin itu saja yang dapat disampaikan hari ini. Selamat jumpa lagi ya. Nanti kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kalian paham. Dan juga diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jangan hanya pembelajaran aja, tahu jangan membuang sampah. Tapi kenyataannya buang sampah sembarangan di sana. Berarti belajarnya tidak apa? Tidak diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, sudah tidak lagi ya? Tidak lagi. Oke. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Bu Saleha. Bagaimana Ibu kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, pada percakapan praobservasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Saleha terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Di mana tujuan dari percakapan ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan, Bu? Perasaan saya agak lumayan tegang, gugup, karena kan biasanya di dalam kelas cuma ada kita saja dan siswa. Kemarin ada ibu, jadi rasa tegang lah, gugup. Tegang, gugup Bu ya, karena baru pertama kali diobservasi. Baik Ibu, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan apa saja yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian tahapan-tahapan, langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan di dalam kelas pada saat observasi. Untuk area pengembangannya ada dua, yaitu pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Untuk aspek pengetahuan itu siswa menganalisis apa itu siklus air tanah dan bagaimana proses siklus air tanah. Untuk aspek keterampilannya, siswa membuat diagram sederhana tentang siklus air tanah dan siswa menulis faktor yang mempengaruhi berkurangnya siklus air tanah dan upaya untuk menjaga ketersediaan siklus air tanah. Untuk langkah-langkahnya, mungkin saya sebelum pembelajaran saya membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu. Jadi area pengembangan yang Ibu lakukan adalah meningkatkan aspek pengetahuan serta aspek keterampilan pada siswa. Kemudian langkah yang Ibu lakukan yaitu membuat persiapan mengajar dengan membuat perangkat pembelajaran. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan ini, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak? Menurut saya mungkin 80% lah, cuman saya sudah melakukannya dengan maksimal, sudah berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa kendala atau hambatan-hambatan sedikit. Ibu sudah maksimal ya. Kemudian menurut Ibu apa kekurangan-kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran di dalam kelas? Mungkin kendalanya ada beberapa anak yang kurang aktif atau kurang terlibat langsung dalam proses pembelajaran, khususnya pada diskusi kelompok. Ya, siswa tuh hanya mengandalkan temannya saja seperti itu.
tapi dia tidak aktif. Kira-kira mengapa hal itu terjadi? Siswa tidak aktif, tidak berperan aktif di dalam kelompok, menyumbangkan pendapatnya. Menurut Ibu itu kenapa? Mungkin gaya belajarnya dia tidak sukai, tidak sesuai dengan minat belajarnya, tidak sesuai lah dengan keinginan dia, jadi dia tidak semangat, tidak aktif dalam pembelajaran seperti itu. Menurut Ibu mengapa hal itu terjadi? Karena pembelajaran dia tidak disukai, tidak sesuai dengan gaya belajar. Kira-kira menurut Ibu apa solusi atau jalan keluarnya agar nantinya Ibu melaksanakan proses pembelajaran, siswa tersebut bisa aktif di dalam kelompok maupun di dalam proses pembelajaran? Kalau menurut saya nantinya sebelum saya membagi kelompok itu saya terlebih dahulu menanyakan kepada siswa gaya belajar seperti apa yang mereka senangi, minat belajar seperti apa sesuai dengan kebutuhan mereka, agar mereka bisa belajar dengan senang, semangat karena sesuai dengan gaya belajar mereka yang dikehendaki tadi, seperti itu. Terlebih dahulu saya mau menyesuaikan dengan minat anak tadi. Ibu akan melakukan pemetaan gaya belajar atau kebutuhan belajar anaknya sebelum melakukan proses pembelajaran. Kira-kira siapa yang bisa mendukung Ibu, yang bisa membantu Ibu agar rencana Ibu atau aksi Ibu untuk perbaikan ke depan ini berjalan? Yang pertama itu yang pasti kepala sekolah dan teman sejawat. Ini kebantuan dukungan dari kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat. Baik Ibu, mudah-mudahan apa yang nantinya Ibu rencanakan ini dapat terrealisasi dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Kira-kira kapan nih Ibu melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Dalam minggu ini saya akan perbaiki. Mungkin untuk minggu depan insya Allah saya bisa laksanakan. Minggu depan ya, nanti saya tunggu kita bertemu lagi. Saya mau melihat ide-ide Ibu untuk perubahan dalam proses pembelajaran. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan rencana yang disampaikan ini dapat tercapai atau terrealisasikan segera dan menghasilkan hasil yang bagus. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Yediatrina sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi. Baik, terima kasih Bu Wahidah. Sebelumnya selamat sudah menyelesaikan Ibu dari pra sampai observasi sampai ke pasca observasi. Sekedar mengingatkan kembali seperti yang sudah saya sampaikan tadi, prinsip coaching kita ada 4: kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ada 3 Ibu. Untuk kemitraan itu yang pertama itu tujuan ditetapkan atau memberikan saran nasihat kepada rekan sejawat pada saat dimintai saran atau berbagi pengalaman. Kalau yang proses kreatif itu ada 3 kriteria: percakapan 2 arah dan rekan sejawat yang lebih banyak berbicara. Yang kedua mendengarkan, mengulang atau merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya. Yang ketiga, pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali. Yang kriteria prinsip coaching yang ketiga memaksimalkan potensi itu ada 3 kriteria juga. Yang pertama, percakapan menghasilkan tindak lanjut konkret. Tadi ada juga saya lihat tindak lanjut konkret berasal dari rekan sejawat. Percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Nah, dari beberapa kriteria untuk pasca observasi itu saya lihat ada tujuannya ada, Ibu tidak menggurui juga. Nah, tadi juga sarannya ada, percakapannya terjadi 2 arah dengan Ibu Salehah, mendengarkan juga dari awal, mengulangi pertanyaan yang menggali. Nah, tadi saya juga lihat Ibu kapan, siapa yang dibawa melakukan observasi, maksudnya dilibatkan yang bantuan tadi ya. Nah, kapan kita juga Ibu berjalan mulai dari awal sampai akhir itu ada. Baru percakapan juga menghasilkan tindak lanjut konkret tadi ada minggu depan ya, semangat.
tindak lanjut konkret juga berasal dari rekan sejawat. Tadi Ibu tidak mematok waktu, langsung dari Ibu Saleha itu juga benar dan ditutup dengan rekan sejawat. Nah, untuk penilaian rincian tahapan paskanya ini Bu, berdasarkan rubrik yang saya pegang itu adalah menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Nah, tadi Ibu sudah memenuhi 7 dari 8 kriteria kita tadi, 7 sampai 8. Nah, yang kedua, menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan dan hasil dari pra percakapan. Ini juga tadi saya lihat hasil dari pra percakapannya juga sesuai dengan observasinya. Nah, Ibu juga memenuhi 7 sampai 8 kriteria. Yang ketiga, menanyakan apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil observasi yang barusan dilakukan. Ini pun Ibu juga alhamdulillah memenuhi dari 7 sampai 8 kriteria. Itu Ibu Wahidah, menurut saya Ibu Wahidah sudah sangat bagus. Umpan balik yang saya sampaikan, pertahankan Ibu, tetaplah menjadi rendah hati dan siap membantu rekan-rekan sejawatnya Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Itu saja. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapannya. Rangkaian kegiatan supervisi akademik kita sudah selesai. Kepada Ibu Lydia, Ibu Saleha, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.